sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibadah, ya. Yang artinya nasihat dari para ulama-ulamanya Allah, dari hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang semuanya mengacu kepada harapan kita untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa mendapatkan anugerah karunia Allah yang paling besar, dan itu selalu harus ada di dalam hati kita. Apa itu? Kita berharap nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang kita cintai dengan amal-amal yang kita kerjakan di alam dunia, ya. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita menjalankan amaliyah badaniyah, ya. Apa amal badaniyah kita? Sholat, puasa, haji, umroh, ya. Itu kelihatan tuh, ya. Sholat berjamaah, bergerak, ya. Tubuh kita, ruku, sujud kita, jalannya kita dari rumah, itu adalah amal badaniyah kita, ya. Jadi ketika diberi sehat, kaki masih kuat, ya, untuk berdiri, sholatnya yang banyak daripada sholat-sholat sunnah. Rukuknya masih kuat, sujudnya masih sempurna, kerjain, ya. Jangan ditinggalkan daripada perkara sholat-sholat sunnah, karena itu yang nambah kekurangan kita di dalam ibadah fardu kita, ya Pak. Ntar kalau udah dikurang-kurangin itu sama Allah, kekuatan kita yang ada di dalam tubuh kita barunya nyesal, ya Allah, ya. Kenapa dulu waktu sehat saya sedikit sholat sunnahnya, ya. Dulu waktu sehat saya tak ibadah berjamaah ke masjid atau ke musola, begitu, ya. Karena kita ini nanti ada waktunya, ada masanya, kekuatan tuh, ya, yang diberikan Allah bakal lepas nanti kita tuh. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun, ya. Orang dikasih umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bertambah umurnya, kekuatan yang ada di dirinya apa? Dikurangin sama Allah. Nanti kembali lagi seperti anak-anak. Afala yaqilun. Kenapa kalian gak mau berpikir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bapak renungin tuh diri kita, ya. Dulu kuat banget 6 bola, ya Pak. 6 bola kuat, ya, nyemes kuat, lari kuat. Giliran umurnya udah 65, 70 aja, ya, jalan baru 100 meter ngap-ngapan, ngos-ngos. Itu apa? Dikurangin gak tuh sama Allah? Dikurangin, ya. Maka ketika masih diberi sehat, ya, perbanyak daripada amalan sunnah, ya, biar nambah tuh, ya, biar ketambal kekurangan yang ada di dalam ibadah wajib kita, ya. Itu amaliyah badan. Terus apa lagi? Amaliyah harta, zakat, infak, sedekah, wakaf, ya. Selagi ada, selagi punya, kerjain, ya. Karena nanti kita akan jadi orang yang paling beruntung, ya. Kata Al-Imam
Syekh Yahya bin Mu'ad, beliau mengatakan, ya, tuba liman tarokat dunya qabla an tatrukahu. Kata beliau, beruntung buat orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya. Artinya ketika dia diberikan kelebihan harta dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah kedudukan jabatan, ya, dia enggak cita-cita amat tuh. Ya. Ketika punya, dia buru-buru untuk sedekah. Dia buru-buru infak, berbagi, ya. Karena ntar kalau udah habis, udah nggak punya lagi, kapan mau sedekah? Kapan mau berbaginya? Begitu juga kedudukan dan jabatan yang dia miliki, dia gunakan untuk kemaslahatan umat, membantu umat, hamba. Bukan sebaliknya. Dengan kekuasaan, dengan kedudukan, malah mempersulit umat, ya, malah menyusahkan umat. Ya, jadi yang punya kedudukan, gunakan kedudukannya untuk kemaslahatan umat. Karena pahalanya juga besar, nggak sembarangan orang jadi pemimpin, ya, nggak sembarangan. Karena apa? Penuh dengan tanggung jawab. Tapi kalau ketika kedudukan atau jabatannya udah habis, ya, nggak dipangku lagi sama dia harus ridho, ya, dia harus ridho. Begitu juga harta, ketika habis dia harus ridho. Karena termasuk orang yang beruntung, kalau kata Imam Syekh Yahya bin Mu'ad ini, orang yang ridho dengan apa yang dia miliki dari Allah, ridho Allah sebagai Tuhannya, ya, sebagai penguasanya, ya. Sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang dia miliki dari Allah, dia ridho banget itu. Ya. Udah gak jadi gubernur, ridho. Emang titipan, jabatan titipan, harta titipan. Jadi ketika hartanya itu nggak ada, habis atau hilang, dia nggak puyeng, nggak stres, ya. Kan ada Pak, orang mau jadi calon harus keluarkan harta yang banyak, ada nggak tuh Pak? Wah, mobil dijual, tanah dijual, anak pengen jadi calon gubernur, ya, anak pengen jadi, kalau jadi calon RT enggak kali nggak jual rumahnya kan? Rumahnya habis ya. Itu dijual begitu tuh. Akhirnya ketika itu lenyap, nggak jadi, bagian stres kan? Nah itu karena kecintaan sama dunia yang berlebihan, ya. Jadi dia apa? Tinggalin tuh dunia, artinya nggak cinta sama dunia sebelum dunia tinggalin dia. Jadi ketika sudah mulai berkurang hartanya, dia ridho tuh. Emang bukan punya dia, ya, harta itu miliknya Allah. Kita cuma dititipin, ya, disuruh kelola sendiri tuh. Bagaimana tuh harta biar jadi manfaat, bukan hanya di dunia, tapi ketika nanti di akhirat kita masuk kubur, kita udah senang tuh dengan perkara-perkara yang kita lakukan di alam dunia. Begitu Pak. Ya. Itu ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya kita membangun rumah kita yang selanjutnya sebelum kita masuk. Ya. Kan orang kalau menempati rumah, bangun rumah diperbagus kan Pak, dipercantik, diperindah, ya. Dalamnya diisi dengan yang bagus Pak, bagus, ya. Dicat yang cakep, ya. Biar kelihatan enak dipandang orang juga, gitu. Itu kita mau nempatin rumah di dunia begitu tuh Pak, ya. Ada pagarnya, ada pohon-pohonnya, kan cakep tuh, adem. Begitu juga rumah kita yang selanjutnya, mana tuh alam barzah. Sebelum kita masuk, artinya sebelum kita nempatin tuh alam barzah,
hiasi dulu tuh kuburan kita dengan apa Pak? Bi'amalis sholihat, dengan amal soleh gitu. Bukan pesen lubang kubur, akhirnya pesen tuh di keramik di dinding bawahnya, ya di atasnya ntar ada bangkunya, samping kanan kirinya pohon, itu kuburan cakep banget itu. Iya. Zohirnya cakep, dalamnya sama aja sama yang gak punya duit. Iya, sama aja sama orang miskin. Ketika masuk ke alam barzah sama. Ya, lebarnya segitu, panjangnya juga segitu, sama orang kaya. Tapi ketika masuk ke alam barzahnya, liang lahannya itu yang membedakan. Iya. Jadi orang yang bahagia atau tidak dalam barzah. Dari pesannya dari sekarang suruh apa tuh? Iya, hiasi bangun kuburan kalian katanya. Ya, sebelum kalian masuk dengan apa? Dengan amal soleh. Ya, amaliyah badan, amaliyah harta, amaliyah lisan. Apa tuh lisan? Zikir, istighfar, sholawat, baca Quran. Nah, ini semuanya amaliyah yang besok bakal kita ambil tuh bagian-bagian itu ya sebelum akhirat di alam barzah. Dan juga ada amaliyah yang lebih penting lagi tuh Pak, apa tuh? Amal qalbiyah, amalan hati. Iya. Ini juga penting, bukan hanya zohiriyah yang kita perbagus, tapi juga hati kita. Ya, nah, ini pelajaran selanjutnya ya dari Al-Imam Ali karamallahu wajhah, ya menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, "Qul 'indallahi khairun nas." Jadilah kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala paling bagusnya hamba. Ya, itu di sisi Allah. Di sisi Allah harus kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Manusia di sisi Allah paling mulia. Ya. Bukan sebaliknya kata beliau, wa qul indan nafsi syarrun nas. Di sisi Allah kita harus menjadi hamba yang mulia. Dari pandangan Allah kita menjadi hamba yang mulia. Walaupun kehidupan kita mungkin di dunia lebih banyak ujiannya, lebih banyak kesukarannya, tapi di sisi Allah jadi orang yang muttaqin, jadi orang yang paling mulia. Karena memang itu yang harus kita cari. Allah kan sudah bilang dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bukan paling mulia di sisi manusia. Ya. Kalau kita berharap kepujian orang, berharap pengen dipuji untuk menjadi mulia di sisi manusia, salah. Karena sifatnya cuma sebentar. Ya, makanya Nabi SAW katakan dalam sabdanya, "Man ta'allama ilma min syuqatin ba'idatin in asa sa'idan wa imata syahidan." Ya, Nabi bilang apa itu? Siapa orang yang pergi untuk menuntut ilmu, mau ngaji, ya, kalau hidupnya bahagia dengan ilmu yang dia dapat. Wa imata syahidan. Kalau mati di pertengahan jalan, matinya mati syahid tuh Pak. Ya, walaupun cuma dari sini ke 100 meter, ya baru 5 meter melangkah mati. Husnul khotimah, baik tuh. Ya, walaupun meninggal pinggir jalan. Ya. Ada yang namanya mitatusu, mati dalam keadaan buruk. Ya, matinya dalam keadaan buruk. Apa tuh? Lagi gantang buruk, lagi gini buruk,
itu kok bisa begitu? Di mana tadi wafatnya? Tadi itu di tempat gantang burung. Nah, di mana dia matinya? Itu lagi bareng-bareng dangdut nyawer. Nah, kan gitu, itu namanya mitatus su, matinya dalam keadaannya keadaan buruk, itu namanya mitatus su. Mati ketabrak, ya buruk kan? Buruk. Ya, tapi kalau husnul khotimahnya kita nggak bisa. Husnul khotimah apa? Husnul khotimah kita nggak bisa nentuin gitu. Ya, kalau su'ul khotimah, waliyadzubillah min dzalik. Ya, kalau su'ul khotimah udah pasti neraka. Kenapa ya? Karena nggak ada Allah dalam hatinya, nggak iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau melihat orang maksiat, ya jangan pernah memvonis ya itu orang ahli neraka. Ya, wala adri bima yahtimuli au bima yahtimulahu. Kita nggak tahu tuh ketika nanti itu orang yang kita bilang suka maksiat, dosa. Ternyata matinya dalam keadaan yang baik. Iya. Makanya di sini kita nggak boleh apa? Suhu itu amalan hati itu Pak. Kita nggak boleh suhu bersangka sama orang, sama tetangga, apalagi yang lebih dekat, nggak boleh kita suhu sama orang. Walikana kafiran, begitu juga katanya. Ya. Kalau kamu lihat orang kafir, ketemu sama orang kafir, ya kita kan tahu tuh orang kafir, orang yang nggak iya iman sama Allah katanya. La adri asa yusallima wa yahtimu lahu bi khairil amal, wa asa an akfura fa yahtimu li bi su'il amal. Nah, sebaliknya, kalau kita ketemu sama orang kafir, katanya, taruh di hati itu katanya, bilang dalam hati apa? La adri asa yusallima fa yahtimu lahu bi khair. Kita nggak tahu nih orang kafir, ya tiba-tiba dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masuk Islam. Ya, dulu terjadi itu Pak di zaman para sahabat Rasulullah SAW. Ada anak muda yang dia mahir dalam baca kitab Taurat. Dia belum beriman sama Nabi. Dia baca kitab Taurat, isi Tauratnya itu isinya apa Pak? Menceritakan kisah tentang Nabi akhir zaman. Ya, Nabi akhir zaman. Dia di negeri Mekah nih Pak tinggalnya. Ya. Dibaca semua sifat-sifatnya, dibaca itu tentang sahabat-sahabatnya, peninggalan-peninggalannya ada tuh. Kalau kita baca Maulid At-Tiba tuh ada. Iya. Ada ya. Itu ketika dia baca, ditelusuri, dicari tuh. Ya. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Ada tuh Pak Taurat. Akhirnya dia pergi ke Madinah, ketemu sahabat-sahabat Nabi di Masjid Nabawi. Ya, ditanya tuh di pelataran masjid, dia tanya, hal antum ashabu Muhammad, apakah kalian sahabat-sahabatnya Muhammad? Dia gak pakai salam, orang Yahudi. Ya, hal antum ashabu Muhammad, apakah kalian sahabat-sahabatnya Muhammad? Nah ashabu Muhammad, kami sahabat-sahabatnya Muhammad. Ditanya, hal anta Ali, apakah kamu Sayyidina Ali? Nah, hal anta Abu Bakar? Nah, ditanya tuh Pak. Benar tuh apa yang tertera di dalam kitab Taurat, sahabat-sahabatnya Rasul ada tuh. Berarti ini benar kata dia. Ya. Ditanya lagi, Muhammad itu punya peninggalan sorban warna hijau katanya. Warna hijau. Apakah ada? Ada. Menantunya ngambil itu, Sayyidina Ali dibawa, benar ada. Ya. Hatinya berpikir lagi, ini benar dalam kitab Taurat memang diceritakan bagaimana kedatangan Nabi akhir zaman. Terus terakhir ditanya Pak, wa aina Muhammad? Dan mana Rasulmu? Mana itu Muhammad? Saya pengen bertemu. Apa kata para sahabat? Nabi kami sudah wafat dan dimakamkan di rumahnya di Masjid Nabawi ini. Terus anak muda ini bilang apa? Antarkan aku ke makamnya. Dan dari itu Pak, di depan makam Rasulullah SAW, karena kitab Taurat yang dia baca tuh hatam benar-benar bagaimana sifat Nabi Muhammad. Apa Pak? Orang kafir dibilang di depan makam Rasulullah,
Ya Muhammad, ya, amantu bi rabbika, aku beriman kepada Tuhanmu yaitu Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi annaka Rasulullah, sesungguhnya engkau Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadarullah, Tuhan habis bersadar tuh orang kafir meninggal. Kita kalau lihat orang kafir meninggal, wah neraka nih dia. Tapi dia udah syahadat tuh. Baru syahadat langsung meninggal. Tuh orang dimasukkan ke dalam surga. Tuh jadi kita nggak boleh vonis-vonis orang sembarangan. Neraka ente, mabuk mulu ente, mancing mulu ente, neraka, nggak boleh. Kita nggak tahu umur ini terakhir gimana, nggak boleh. Jadi kalau ada sifat ini muncul Pak di dalam hati, kita akan selalu menjadi hamba yang tawadu, rendah hati, nggak merasa yang paling hebat, nggak merasa yang paling kaya, nggak merasa yang paling pinter, itu nggak merasa yang udah paling banyak ibadahnya, maksudnya nggak boleh. Tapi kita suruh terakhir kata beliau apa nih? Wa qul innan nasi rajulan minan nas fa inna Allah ta'ala yaqrubu ajra abduhu mutamayyizan an ghairihi. Dan jadilah kamu di sisi manusia seperti manusia biasanya, sama berarti. Jadilah kamu di hadapan manusia ya sama. Karena Allah benci kepada hamba yang merasa dirinya kalau dipandang orang mutamazan paling punya kelebihan dari yang lain. Enggak boleh. Karena kalau di sisi manusia kita udah sama. Karena semuanya dikasih apa sama Allah? Dikasih itu kita. Ya, dia makan kita makan, dia tidur kita tidur. Dapat gak semuanya dari Allah? Semuanya dapat dari Allah. Ya, tapi tadi membedakan adalah di sisi Allah apa tuh? Ketakwaan. Agar kama qala fil hadis, sebagaimana Rasulullah SAW katakan di dalam doanya apa? Allahumma ja'alni sabura, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar. Wa ja'alni syakura, jadikanlah aku orang yang bersyukur. Wa ja'alni fi aini saghira, ya Allah jadikanlah aku di dalam pandangan diriku, aku ini orang yang gak punya apa-apa dalam ibadah, orang yang lemah, orang yang buruk, orang yang ibadahnya masih sedikit. Wa fi ainnasi kabiro, ya rendah orang yang pandang kita bagaimana entar. Iya, mungkin ada orang ente ibadahnya hebat, tapi tetap di dalam hati kita, anak masih gak bisa apa-apa, begitu. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan hanya kita memperbaiki zahiriyah kita, ya, tapi perbaiki juga batiniah kita, hati kita, ya, karena itu menjadi pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena nanti orang yang menghadap Allah adalah orang-orang yang selamat hatinya dari penyakit-penyakit hati. Al-yauma, ya, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan la yanfa'u malun wala banun, kata Allah. Hari di mana enggak ada lagi faedah manfaatnya harta-harta kalian, anak-anak kalian yang kalian banggakan di alam dunia ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang selamat, kata Allah, orang yang punya hati selamat, nggak ada penyakit di dalam hatinya. Mudah-mudahan dari pelajaran ini kita bisa memperbaiki, ya, hati-hati kita, ya, kepada orang lain. Jangan pernah memandang sebelah mata kepada orang lain, atau dengan memandang dengan pandangan hina kepada orang lain. Ya, kita berharap semuanya kita dalam keadaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha